Pernahkah kamu merasa jadi orang yang paling sering gagal? Kisah ini tentang seorang lelaki bernama Dharma Prasetya. Yang ironisnya, jadi orang paling jago bantu orang lain ke Amerika, padahal dia sendiri ditolak berkali-kali. Buat Dharma, Amerika dulunya cuma bayangan jauh, negeri impian tempat semua orang bisa memulai hidup baru. Lahir di desa kecil di Jawa Tengah, ayahnya petani, ibunya sampai berutang supaya Dharma bisa ikut ujian masuk perguruan tinggi. Tapi Dharma gagal, lagi dan lagi, sampai ibunya harus berlutut meminjam uang. Dengan wajah menanggung malu, saat itulah Dharma sadar. Pahlawan di negeri ini seringkali harus menunduk dulu sebelum bisa berdiri tegap. Di kampus, Dharma bertemu Bagas, si pendiam dari keluarga akademisi, dan Raka, anak kota yang super percaya diri. Mereka bertiga punya mimpi yang sama, Amerika. Bagi mereka, itu bukan sekadar negara, tapi simbol harga diri. Bagas bilang, percaya diri adalah syarat utama. Tapi justru itulah yang Dharma tidak punya. Bahkan dalam cinta, Dharma harus menelan pil pahit. Ia jatuh hati pada Sinta, tapi hanya bisa mengantar Sinta belajar, sampai akhirnya Sinta yang dapat beasiswa ke Amerika. Dharma tertinggal. Lagi-lagi, setelah rentetan kegagalan itu, jalan hidup Dharma justru mulai terbentuk. Ia mulai mengajar bahasa Inggris diam-diam, menghafal kamus, bahkan belajar dari film. Murid-muridnya datang dari desa, membawa harapan yang sama. Pergi bersama Raka, ia mendirikan lembaga kecil bernama Langkah Baru. Awalnya muridnya sedikit, lalu puluhan, lalu ratusan. Dharma tidak menjual mimpi kosong. Ia mengajarkan keberanian. Gagal itu biasa, katanya. Yang berbahaya adalah terlalu takut gagal. Namun, kesuksesan membawa masalah baru. Investor datang, tawaran untuk go public menggiurkan. Raka melihat ini sebagai masa depan. Tapi bagi Dharma, pendidikan bukan barang dagangan. Bagas, yang ternyata pulang dari Amerika dengan luka batin karena merasa jadi orang asing, setuju dengan Dharma. Persahabatan mereka retak, saling tuduh, saling melukai dengan kebenaran yang selama ini terpendam. Di puncak krisis, saat lembaga mereka hampir ditutup, Dharma berdiri di depan murid-muridnya. Aku tidak pandai bermimpi, katanya. Aku hanya tahu bagaimana rasanya gagal, dan justru karena itu, aku tahu satu hal, orang yang menyerah tidak akan pernah gagal. Karena ia sudah gagal sejak awal. Hari itu, Dharma tidak lagi bicara tentang Amerika. Ia bicara tentang hidup, tentang keberanian. Bertahun-tahun kemudian, Langkah Baru menjadi lembaga pendidikan mandiri terbesar. Tidak semua muridnya pergi ke luar negeri. Sebagian memilih tinggal, dan itu tidak lagi dianggap kegagalan. Dharma, lelaki yang paling sering ditolak Amerika, justru menjadi orang yang mengubah ribuan hidup tanpa harus pergi kemanapun. Kisahnya mengajarkan kita, kadang tujuan terbesar dalam hidup bukanlah mencapai tempat yang kita impikan, tapi menjadi seseorang yang berarti di tempat kita berdiri sekarang. Jangan lupa, tinggalkan komentar di bawah dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.